Lexers, kali ini kita lagi ngebahas lagi nih satu buah Land Cruiser 80 yang mana kali ini modifikasinya juga berbeda daripada Land Cruiser 80 yang sebelum-sebelumnya. Udah ada Jejologi, ada Imran, dan sekarang kita sama David. Halo Fit, apa kabar? Mantap. Fit, boleh ceritain dulu nggak? Sebenarnya ini Land Cruiser 80 lo ini tahun berapa, gimana, terus konsepnya apa? Jadi Land Cruiser saya ini tahun 2000. Tahun 2000? Iya. Unit yang terakhir. jarang loh, tahun 2000 nih untuk Land Cruiser 80 nih. Nah, ini tipe VXR ya, berarti di tahun Iya. 2000 ini ya. Dan dia paling ketara ciri khasnya itu warnanya. Warnanya nggak ada yang nyamain di tahun sebelumnya ya? Warnanya ternyata tuh berbeda. Oh, oke. Nah, Fit, boleh ceritain nggak? Sekarang konsep dari modifikasi lo ini sendiri apa sih? Mobil jalan-jalan. Mobil Jalan jalan-jalan. keluarga. Lihat. Iya. Ini di atas barang yang mahal juga nih. Ini tenda kan? Iya. Nah, oke, sekarang kita ngobrolin dulu dari eksterior, David. Dari eksteriornya sendiri ini udah kelihatan banget. Ini pakai ARB tipe apa? Gimana? Hafal kan? Oh, kalau ini ARB yang klasik ya. Klasik Jadi ya? Saya dapat mobil ini turunan dari kawan ya. Jadi Oke. owner dari tangan 1, 2, Oke. 3 sampai jatuh ke saya tangan keempat itu Oke. semuanya nyambung kenal. Historinya tahu jadinya ya. Jadi pesan pemilik sebelumnya kalau bisa tampang jangan dirubah ekstrim. Oke. Terutama bumper ini sama winch. Oh, udah dapat dari owner sebelumnya. Dan ini winch antik. Iya, ini warnnya nggak pernah lihat nih. Ini Iya. tipe apa sih? Ini namanya Warn Power Plant. Jadi di atasnya itu ternyata bukan dinamo. Di atasnya Oke. itu kompresor. Jadi dinamo si winch itu Ha-ha. bisa kita alihin jadi kompresor untuk pompa ban. Enak banget udah jadi satu semuanya. Ya. Nah, dari ARB Classic ini katanya udah, ya maksudnya ada bisa dibeli sih, tapi barangnya juga nggak banyak sekarang ya untuk 80. Tahu nggak harganya berapaan sih? Hafal nggak? Kalau sekarang sih kayaknya sekitar 18 sampai 20 juta ya. Itu baru? Baru. Baru ya? Tapi yang saya dengar sih bikinnya udah bukan di Australia yang saya dengar. Oh. Jadi bedainnya dari Bar tengahnya itu? bracket lampu. Oh. Konon katanya begitu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pengen ngerubah, pengen supaya gampang, udah kekuatannya oke, terus bisa ditambah winch. Sebenarnya kalau winch rack-nya ini kan sama aja kan ya, universal ya. Iya. Bisa pakai apa aja. Nah, terus yang paling kelihatan nih ya, ini mobil posisinya udah jadi tinggi nih, Fit. Boleh ceritain nggak? Gua ngeliat kaki-kakinya nih serius banget nih kaki-kakinya nih. Nggak main-main loh, soalnya gua ngeliat yang nempel armnya udah nggak standar, shocknya nggak standar, per nggak standar. Boleh ceritain nggak? Oke. Jalan-jalan keluarga, tapi pada kenyataannya overland plus. Jadi emang mobil ini dirancang kalau kita jalan ke daerah, camping, kalau ketemu jalanan tanah, off-road dikit, satu mobil, ya kita nggak terlalu khawatir. Karena recovery pun lengkap. Oke. Terus kaki-kaki dibikin, speknya itu udah mendekati ekstrim, tapi ban AT. Oke. Kenapa lo mengambil keputusan untuk merubah suspensinya ini nih? Lo tetap pengen sekedar cuma ninggiin supaya kemana aja bisa, atau berikut juga dengan kenyamanan itu ada pengaruh? Nyaman maksimal, karena kita bawa keluarga. Oh, karena memang konsepnya lo pengen buat bisa bawa keluarga Iya. dengan nyaman ya? Terutama istri. Nanti kan keras, gak enak mobil lu. Nah, bicara dulu deh. Sayang istri, sayang anak. Biar Bi- mereka tidur pules. Lanjut. Bicara dulu deh soal suspensi nih. Dari suspensinya sendiri, boleh lo jabarin apa aja yang lo ganti? Jadi arm itu saya pakai superior depan belakang. Shock itu saya pakai Raiger 3-way. Ini barang mahal semua nih yang disebut. Per saya pakai Tough Dog 3 in. Oh, lo naik 3 inch nih ya mobil? 2 atau 3, saya lupa. Oke. Lower arm ini kenapa lo ganti? Karena naik 3 inch itu untuk mengakomodir itu? Arm itu satu, udah pasti pertama kekuatan. Kedua adalah, biasanya orang tuh yang simple pakai caster kit. Tapi caster kit itu busing poliuretan, itu pasti lebih keras. Sedangkan arm yang superior ini, dia pakai busing standar. Oh gitu. Karet hitam itu paling empuk. Gimana ceritanya juga karet hitam soal empuk menang. Nah, tapi bicara soal kayak gitu, orang-orang kan juga bertanya,
Bukannya kalau kayak gini, apalagi lo tipe off-road, kita ngomongin soal heavy duty, kekuatannya gitu. Masalah nggak lo dengan tetap karet hitam ini? Terbukti 20 tahun baru minta ganti. Oh iya. Oh, ini tetap bushingnya standar original Toyota atau bawaan si superior? Semua. Ini yang bushingnya, kalau superior itu kan bawaan Toyota. Oke. Ini bushing aftermarket, cuman sway barling belakang karena ditinggiin untuk nimbangin lift. Oh, Sisanya oke. bushing body semua orisinil. Body kaki-kaki orisinil hitam Toyota. Oh, paling oke. Udah paling bener lah itu ya, nggak. 20 tahun tahan. Iya, nggak ada masalah. Apalagi udah 20 tahun udah dipakai kemana-mana gini kan. Bicara soal kaki-kaki. Tadi udah lo jabarin lower arm. Lower arm superior berapa? Wah, saya nggak inget. Udah nggak ingat ya, udah lama makanya. Trigger. Nih, dengerin dengan jelas berapa yang disebut. Kira-kira segini. Untuk sebuah shock breaker belum pernya, ya kan? 90 juta. Oke, terus untuk per tough dog. Kenapa lo memilih dengan tough dog juga? Pada saat itu, ini udah lama kan sebenarnya setup lo. Iya. Karena menurut saya paling pas, paling nyaman. Paling nyaman untuk ini ya. Mobil ini yang saya kejar itu nyaman dulu, baru tangguh. Oke. Kalau kebanyakan tangguhnya pasti keras. Iya, benar. Soalnya konsepnya balik lagi pengen kenyamanan keluarga. Istri nggak ngomel, jajan tetap jalan. Oke, sekarang habis ngomongin kaki-kaki, untuk ke bagian samping nanti dulu. Gue pengen, mesin ada kan yang di-upgrade? Nah, kita buka kap mesinnya dulu ya. Kalau mesin itu untuk kepuasan saya, bukan keluarga. Boleh buka ya? Ya. Wah, ini mobil diesel yang bawaannya memang udah turbo kan. Tapi lihat pipingnya udah kayak mobil-mobil truck race. Fit, boleh ceritain ada apa aja nih sama mesin lo? Untuk pendinginan saya semuanya full PWR ya. Oke, Karena brand namanya PWR mobil Australia itu ya? Ya, mobil tua itu kita selalu paling takut panas. Oke. Jadi mulai dari radiator, ATF cooler, ATF cooler, cooler sama matic. intercooler. Ini intercooler tipe apa nih Fit, modelnya tabung kayak gini? Ini namanya sistem water to air. Water to air. Oke, dengan sistem water to air. Ini sebenarnya zaman dulu udah pernah diaplikasikan, terus orang balik ke intercooler biasa, dan sekarang dikembangin lagi nih ya water to air ini ya. Oke, untuk turbo lo tetap standar? Turbo ini G-Turbo Green ya. Tuh, lihat turbonya aja diganti. Berarti untuk sistem pendinginan lo tingkatin karena turbo juga udah diganti. Upgrade selain dari turbonya itu supaya menunjang, apakah pompa solar itu juga lo upgrade nggak? Nah, ini kalau mesin sama pompa solar itu saya rebuild di R-Speed Pro ya. Om Wiwi ya? Tahu lah, pokoknya taunya enak, kencang. Oke. Tapi tetap aman. Oke. Terus ini pompa itu di-upgrade pakai power rod atau biasa gaulnya dipanggil Viagra. Oh, itu diapain? Ibarat kata kalau bahasa ngomongnya itu kayak karburator naik spuyer. Oh. Jadi debit solarnya itu lebih banyak, lebih responsif. Oke, tapi injektor standar. Injektor standar, pompa standar. Oh, oke, I see. Terus apa lagi di mesin? Filter saya pakai Sprint filter ya. Oke, Sprint filter. Teknologi baru yang saya aplikasikan buat mobil tua. Jadi bedanya dia filternya itu nggak pakai cotton lagi, dia sistemnya polyester single mesh. Gimana tuh? Gue dijelasin juga bingung tuh sistemnya. Idealnya sih dibuka ya, tapi nanti saya kirim gambarnya aja. Oh, boleh. Kenapa saya ganti ini? Oke, kenapa? Pertama, lebih bagus flow-nya karena dia single layer ya. Kedua itu dia ada adopsi mesh-nya itu dibikin water repellent. Jadi kalau ada kelembapan air mau masuk, dia mantul. Nice. Apalagi buat mobil-mobil off-road kayak gini. Ya. Gue perlu tuh kayaknya Fit. karena saya nggak mau pasang snorkel juga. Iya, benar. Oke, terus itu apa Fit?
Oh, ini bagian dari sistem intercooler ya? Oh, ini gitu. reservoir sama tempat pengisian. Oke, I see. Nah, ngomong-ngomong soal brand PWR, kebetulan David ini salah satu, bisa dibilang apa? Seller, distributor? Distributornya. Jadi, kalau teman-teman juga pengen upgrade nih produk-produk seperti sistem pendinginan, ada radiator, ada ATF cooler, ada oil cooler, ada juga intercooler water to air kayak gini, bisa hubungin nanti di sini. Nanti gue tulis deh di kolom deskripsi. Karena ini gue sendiri juga udah pakai, barangnya oke banget, build-nya quality-nya juga oke banget, dan memang pengaruh, bisa nurunin lumayan sampai 4 derajat, 5 derajat kan jauh banget untuk temperatur segitu gitu loh. Nah, Fit, boleh ceritain satu persatu dari turbonya sendiri berapa harganya? Turbonya itu kisaran di 30 ya. 30 juta ya turbonya. Ini Radiator itu kita untuk 80 tuh kalau nggak salah di 17 juta ya. Itu. Ini Nah, berharap bininya nggak nonton nih kayaknya. nggak apa-apa. Ini untuk sistem ini? Yang ini agak susah dijelasin karena dia semi custom. Oh, masih semi custom. Jadi saya ngerakit ini tuh dari parts. Oh, oke. Jadi PWR bikin barrelnya, Mm-mm. radiator, Mm-mm. sisanya pompa fan semuanya ngeracik sendiri. Oke. Eksperimen Ya. barengan antara masuk input dari lo bersama PWR gitu Ya. jadinya. Tapi emang ya kalau sifat saya ya barang apapun yang saya Develop. develop itu pasti itu saya pakai, saya push sampai limit. Oke. Dan ini akhirnya sudah ada yang cobain pakai juga teman-teman? Ada. Udah ada ya? Udah ada 3 mobil. 3 mobil ya? Dan emang berhasil jadi enak mobilnya dengan ini ya? Semuanya komentarnya positif. Alhamdulillah. kalau Karena gitu. kelebihannya itu adalah pipanya nggak berbelit. Iya bener, direct semua langsung Sedangkan ya? kalau dirubah ke depan, Mm-mm. pipanya ke depan, Front mount gitu, oke. muter lagi ke sini, baru masuk. Banyak jadinya, Iya. udah kebuangnya ya? Calonnya banyak. Udah gitu kalau front mount di depan, Mm-mm. saya konsiderasinya itu 2. Satu extra fan, Nggak bisa gone. kepake, betul. Space hilang 2 jadinya ya? tempat ATF cooler ya mungkin ada beberapa merek yang ngakalin, oke lah, kita skip. Tapi yang paling concern adalah bolongin body, men, gue nggak tega. Masih ada sayangnya. Mengingat ini mobil turunan. Iya benar. Nah, lo ngedevelop ini kan udah teman-teman udah 3 mobil pakai. Habis berapa? Untuk water to air ini kisaran di 30 Iya, ya. 30 ya. Iya. Ya oke lah, masih masuk akal kok. Terus apa lagi Fit yang lo upgrade? Knalpot udah ganti 3 in. Cuman Full sampai dari headernya? Oh enggak, Iya. kalau headernya standar kan? Cuman untuk knalpot saya bikin custom Oh custom. karena setelah saya lihat yang aftermarket lain Mm-mm. jadinya tuh berisik, asap banyak ya. Balik lagi kalau saya lebih pilih nyaman. Oh, oke. Boleh tahu di mana lo bikin? R-Speed Pro. R-Speed Pro Ya, juga kalau ya? urusan mesin mobil ini R-Speed Pro semua. Kaki-kaki Pegangannya juga. dan mereka lah ya itu ya. Oke. Di engine udah? ATF cooler itu habis berapa ATF cooler sendiri? ATF cooler itu di 2 juta ya. 2 juta tuh, oke banget. Iya. Buat teman-teman yang punya mobilnya Matic semua, sebaiknya di-upgrade deh karena memperpanjang usia juga, temperatur, apalagi kita stop and go macet-macetan ya. Bagus banget. Ya udah kalau gitu. Oke, kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Nah, tadi kan udah ngebahas soal suspensinya sendiri nih. Ini teman-teman kalau mau lihat tinggi mobilnya nih jadi segini dengan settingan ini naik 3 inch ya tadi ya, Fit? Kalau saya hitung-hitung ini 2,5. 2,5 ya. Iya. Jadi 2,5 inch kayak gini hasilnya, dan ini sebenarnya secara velg sendiri ukuran velg tuh sama-sama aslinya kayak aslinya 16 ya Fit ya. Ini saya pakai spek Dakar, justru ditipisin dari aslinya. Oke, tapi maksudnya secara ring sama ya, 16 Ring ya. sama 16. Oke. Ini 16 kali 7 minus 25. Minus 25 tanpa spacer dia langsung rata sama overfender ya. Sopan. Oke. Nah, ngomongin soal velgnya dulu nih. Kebetulan ini adalah velg yang juga produk yang dijual sama David. Nah, mungkin teman-teman anak mobil pada tahu juga nih kalau Braid sendiri ini lagi hype banget saat ini, dan ini adalah
saat ini pemegang merek Brade di Indonesia ya David nih. Kalau mau mesen sama dia juga. Fit, boleh ceritain ini Brade tipe apa dengan tadi speknya udah. Ini tipenya apa nih? Ini full race T Dakar. Full race T Dakar. Oke, harganya? Harganya ini start di 34. 34. 4 piece. Sebenarnya 4 piece ya. Sebenarnya lo bisa pesen custom spec ya semuanya. Bisa. Oh, menarik Jadi 34 banget. itu kita bisa pesen offsetnya berapa, Mhm. sama PCD-nya berapa. Oke, finishingnya juga warna gitu-gitu. Nah, kalau Ada extra finishing- cost. Kalau finishing itu option extra cost. Mhm. Jadi dia bisa di-upgrade warna finishing, Mhm. Lebar. lebar pun bisa, Oke. offset aneh bisa, Oke. dijadiin versi bitlock bisa juga. Wow, banyak banget sebenarnya ya. Iya. Jadi option yang banyak dengan sesuai keinginan kita bener-bener. Ya. Bahkan kalau lo punya desain sendiri ke Brade, lo bisa pesan ke lo juga ya? Bisa. Tuh, kalau punya desain sendiri bisa desain, monggo langsung Segala- kontak deh. Segala macam pelek Brade bisa bikin. Mhm. Batasnya itu tinggal safety. Karena Oh, itu satu oke. hal yang dia nggak berani langgar sama sekali, safety. Oke, ya wajar lah kalau itu deh. Kalau ini gitu. sendiri, ini pelek batch pertama. Oh, ini batch pertama. Dari awal kita masih coba-coba. Mhm. Karena sebelumnya saya pakai pelek yang SUV enteng. Mhm. Terus karena saya ke pedalaman, suka nyasar-nyasar off-road. Aduh, yang namanya lips kerikitan. Aduh. Udah harganya mahal, tapi jadi berantakan habisnya. Nah, sedangkan ini Brade, saya udah pakai kira-kira nih hampir 3 tahun. Oke. Nah, lihat aja nih bocel nih. Iya, Dan iya, saya iya, pakai iya. dan saya pakai nih mobil kalau emang jalan yang perlu saya lewatin nyemplung, saya cemplungin. Cemplungin juga. Nanti kalau mau ada foto kotornya, ini jangan dilihat lagi klinisnya aja, Bro. Oke, oke. Semua barang yang saya pakai saya gaspol. Siap. Ini ada nih bocel. Iya, bener. Ya oke lah, ya, pemakaian jatuhnya pemakaian tidak wajar tapi tidak kelihatan rusak. Oke, Fit, nih boleh ceritain nggak? Sekarang iCamper-nya ini speknya gimana? Mungkin kalau rumah ngebahas, ini berapa kali berapa luasnya? Ini kalau saya ngomong gampang, ini king size. Karena saya Oke. kalau berangkat berempat. Oke, dan ini Udah. bisa diisi berempat? Iya. Dan ini saya udah hitung speknya, bobot paling rendah, kapasitas paling banyak. Bentuknya pun enak dilihat Iya, dan bentuknya. pas di body packs. Dan ini pengoperasiannya mudah ngebukanya? Gampang. 2 menit beres. Oh, oke, menarik banget. Dan ini termasuk dengan si Rhino Rack-nya ini Oh, di luar, terpisah ya? Itu ngikutin mobil lagi ya? Iya, racik lagi sendiri. Dan ini tergantung mobil. Kalau ini sistemnya kan rain gutter kan. Mm-mm. Kekuatan itu harus kita hitung juga nggak? Itu. Harus dihitung juga ya? Jadi satu Oke. ini 150 kilo. Dua itu Kali 300. 2 300. Oke. Pas buat satu keluarga di atas. Iya, iya, iya. Menarik. Kalau kata istri saya ini namanya hotel camping ski. Camping ski. Suka-suka deh. Fit, boleh ceritain berapa lo menghabiskan untuk ini? Ini kalau nggak salah harganya 68 ya. Iya, camping, Camping. glamping. 68. Ada fasilitas air panas? Oh, Bathtub? Enggak. Oke, 68 termasuk dengan Rhino Rack-nya ya, semua ya. Oke, menarik. Apalagi di samping nih. Nih, ini sekarang ini juga jadi barang yang dicari nih di 80. Oh iya. Katanya cukup sulit didapat, benar ya? Kebetulan stok terakhirnya ada di rumah saya. Saya jadiin serep buat ini, maaf ya. Ini EGR ya? Iya. Oke, berapaan sih Fit? Terakhir lo tahu? Dulu saya beli kayaknya 1.800.000 ya. Sekarang ya siapa yang mau jual? Nah itu dia. Oke, Nanti oke. ada yang WhatsApp nggak ya? 3 juta, lepas nggak bro? Nah ini jangan lupa juga karena bawa keluarga, depan belakang pengereman udah Oh, lo di-upgrade. upgrade juga rem ini. Iya. Oh, belakang disc brake. Saya dapat mobil ini belakang udah floating. Oke, garden floating ya. Iya, jadi belakang udah disc brake, depan LSD. Nah, terus Nice. karena saya kemarin iseng, Hmm. saya ganti final 456. Supaya Karena mobil ini ditambah aksesoris yang ada, beban nih nggak segala. beban.
Oke. Jadi mobilnya lebih laju, Oke. loadnya semua lebih enteng. Oke. Terus saya iseng juga, dapat LSD bekas. Buat depan Iya. tadi itu. Jadi mobil ini saya eksperimen. Kalau orang depan belakang locker, karena ini spek overland jalan-jalan aja, depan belakang LSD. Oh, ini jadi depan belakang. Oh, kalau floating belakangnya udah LSD bawaannya. Iya. Nah, yang depan itu kan open diff. Ah. Orang biasa ganti locker. depan Locker, belakang. ah. Cuman saya locker nambah sistem. Off-road juga nggak serius. Oke. Jadi saya LSD depan belakang. Cukup sudah. Dan kalau saya sih ngerasa paling bahaya ini kan konblok begini licin kalau hujan. Iya. Nggak ada slip-slipnya. Menarik. Oke. Ya udah kalau gitu. Di bagian samping udah ada yang mau dijelasin lagi? Belakang kali ya. Ini ada satu aksesoris yang oke di belakang. Banyak yang nyari juga. ini nih. relik. Kita lihat nanti ke belakang. Oke, sekarang dalam. Izin gue nyalain ya, Fit. Sip. Cespleng ya starternya. Biasanya banyak yang agak berat ya mobil-mobil diesel, apalagi cc gede biasanya berat. Ya, selain kondisi mesin sehat, akinya 1200 cca pakai Brill. Barang mewah. Nggak kesebut tadi, lupa. Itu aki bisa apa sih dengan 1200 cc itu supaya apa sih? 1200 cca itu artinya dia betul-betul deep cycle. Oke. Ibarat kata kalau cca makin gede, mesin ini tuh butuh sekitar 500 minimum. Oke. Jadi ketika aki lu 800 cca, drop 300 itu udah pas-pasan. Artinya cuma bisa pakai 300 cca. Harusnya diterjemahin ke ampere sih, tapi kita bahasa gampangnya aja. Karena 1200, jadi ini ada 700 cca spare yang bisa dipakai untuk crank di mobil. Oh, apalagi mobil-mobil dengan crank berat kayak gini ya, diesel berat ya. Dan kita kan pakainya keluar kota. Beban listrik banyak. Nih sebenarnya gue lihat nih audio sendiri maksudnya kayaknya lo udah di-upgrade juga nih. Mulai dari head unit, ada rear seat entertainment, audio. Itu juga lo upgrade akinya karena ini juga kan otomatis kan. Oke, di dalam sendiri selain audio apa yang lo upgrade? Sebenarnya ada lagi nggak? Interior saya sih minim ya, karena mobil ini dapat udah bagus, saya nggak mau rubah-rubah. Oke, interior sih gue ngeliat joknya masih orisinal semua. Nyari 80 dengan jok orisinal tuh susah banget, nggak bohong. Iya. Ini tombol buat apa nih, Fit? Yang lebih banyak malah di cockpit. Oh, itu saya dapat Kenwood tahun 90, remote buat head unit. Keren. Old school. Iya, ini keren sekali. Terus ini saya pasang boost meter. Dia juga bisa buat water temp. Oh, digitalnya ada water time-nya ya? Oil temp sama voltmeter. Oke. Jadi ini merek Pivot berguna banget. Oke, nice. Oke. Sama di situ cuma tambahan switch intercooler. Udah Supaya apa tuh? minim. Dia spraying gitu? Enggak. Ini kan intercooler ada pompa sama fan kan. Dibikin switch saja buat matiin kalau emang perlu. Oke. Nice. Cakep interiornya. Ntar kalau lo retrim buat gua aja ya kulitnya ya. Oke. Ya udah, kita balik keluar kalau gitu. Nah, sekarang di bagian belakangnya. Di bagian belakang ini sih sebenarnya penampilan masih orisinil. Cuman ini nih yang gue sayang-sayang. Gue juga baru dapet dong, boleh sombong. Tapi gue jujur dapat kemarin dengan harga yang miring. Gue pengen tahu sebenarnya. Ini tuh masih bisa kita beli baru nggak sih? Enggak, udah punah. Oh, memang udah punah. Dan kalau ada yang jual bekas, berapa harganya? Saya nggak tahu ya sekarang, tapi terakhir saya sempat nanyain buat temen, itu mintanya 8 juta. Wow. Oke. Gue beruntung. Dapat bawah harga. Oke. Jadi ini dijaga juga nih. Ini tuh soalnya aksesoris OEM-nya 80. Dia original Toyota, bukan brand aftermarket kan, bener kan? Iya. Oke, di belakang. Nah, ini juga sebenarnya upgrade optional ya di 80 si bonggol ini. Terus ini knalpot juga udah nggak standar lagi deh. Ya. Apalagi ya di belakang? Udah sih. Kayaknya ya di bagian belakang. Kalau saya sih kasih saran buat ente ya. Kenapa tuh? Hati-hati yang pasang tenda.
Kali ini saya betul-betul udah setup clearance-nya udah slep. Pas banget ya. Pas. Misalnya di belakang ya saya ada subwoofer. Oh iya, ini update Ini audionya ya Owning tadi. tenda. Iya benar. Terus sama saya bawa toolbox untuk perlengkapan recovery. Nah, iya nggak main-main. Orang mau campingnya di mana-mana ya harus ada peralatan recovery dong. Oke, kalau gitu. Udah itu aja, Fit. Oke, Olexers. Nih bisa jadi buat Olexers yang lagi ngebangun Land Cruiser 80 kayak gini, nih jadi salah satu benchmark kalau pengen ngebangun ala-ala jalan-jalan, buat jalan-jalan sekeluarga, ya bisa kayak gini. Dan kalau teman-teman juga pengen nyari beberapa produk yang David jual, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya, bisa langsung dikontak aja orangnya. Terima kasih Olexers setelah menonton kali ini. David, thank you atas waktunya ya. Jangan kapok-kapok, karena abis ini kita juga ada Land Cruiser lagi yang punya salah satu teman kita juga di sini, tapi nanti ada David juga yang ngejelasin di situ, karena semua proses modifikasinya banyak kan David yang melakukan. Dah, Olexers. Jahatnya saya.